meluruskan pemahaman Sya'ban berkaitan tentang keutamaan bulannya, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan ke-8 dari kalender Hijriah. Ia berada tepat di antara bulan haram, salah satu bulan haram yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana bulan penuh keberkahan. Terdapat suatu kewajiban kita umat Islam untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dan tentunya di dalam bulan ini banyak makna dan keutamaannya masing-masing. Namun sayang, di antara banyak keutamaan ini banyak hadis-hadis yang menyatakan keutamaan, ada yang palsu, ada yang bahkan tidak ada periwayatannya, sehingga di kitab palsu pun memang tidak terlihat. Jadi tenar, populer, namun tidak ada periwayatannya. Ada juga yang dhaif dan ada juga yang sahih. Beberapa hadis yang menyatakan keutamaan bulan Sya'ban, hadisnya disebut lemah, bahwa di mana salah satu doa yang menyebutkan Allahumma barik lana fi Razabi wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Razab dan Sya'ban, dan berkahi kami di Ramadan. Ini termasuk hadis yang dhaif, lemah, namun masih boleh diamalkan, karena para ulama masih membolehkan mengamalkan hadis yang dhaif sepanjang tidak meyakini kedhaifannya. Ada beberapa syaratnya. Terkait doa, kita bisa juga doa itu sendiri. Doa ini juga boleh karena hadisnya dhaif, masih dibolehkan. Baru yang selanjutnya adalah beliau Nabi SAW menyatakan bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan, beliau menjawab bulan Sya'ban untuk memuliakan Ramadan. Lalu beliau ditanya lagi, sedekah apa yang paling utama? Sedekah di bulan Ramadan. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi. Hal ini juga hadisnya disebut dhaif, sama statusnya dengan yang pertama tadi. Baru ada juga hadis yang menyatakan bahwa apabila malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah di malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi. Jadi hadis ini juga dilanjutkan bahwa Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah orang yang meminta rezeki, maka aku akan memberinya rezeki. Adakah orang yang mendapat cobaan, maka aku akan menyembuhkannya. Adakah yang begini, adakah yang begini, hingga terbit fajar. Ini disebutkan di Ibnu Majah. Hadis ini ada yang menyebutnya dhaif dan maudhu atau palsu. Baru yang selanjutnya yang menyatakan bahwa Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulanku. Ini hadis termasuk hadis yang maudhu, tidak jelas periwayatannya, sama seperti hadis yang menyatakan keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya, seperti Al-Quran atas semua perkataan. Keutamaan bulan Sya'ban seperti keutamaanku di atas para nabi. Dan keutamaan Ramadan seperti keutamaan Allah atas semua hamba. Ini hadis-hadis yang maudhu, dhaif, dan tidak ada periwayatannya. Baru ada juga hadis yang menyatakan
keutamaannya, tapi dinilai dhaif. Di mana disebutkan dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu malam aku pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mencarinya dan ternyata beliau ada di Baqi, yaitu perkuburan Baqi. Beliau menegakkan tangan ke langit dan bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau takut Allah dan Allah mengurangi haknya atasmu?" Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Aku mengatakan tidak, hanya saja aku khawatir engkau mendatangi salah seorang istrimu." Maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya pada bulan malam Sa'ban Allah turun ke langit dunia lalu mengampuni orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah bulu kambing." Hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani dan Darussalam. Baru yang selanjutnya ada dari riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah akan muncul di malam nisfu Sa'ban dan akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan yang meninggalkan jamaah. Sama hadis ini, namun terjadi perbedaan pendapat. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani, namun dhaif oleh Darussalam. Sedangkan dari riwayatnya Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala mengamati makhluknya pada malam pertengahan bulan Sa'ban. Dia mengampuni dosa hambanya kecuali dua saja. Apa itu? Yaitu dua orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh. Ini disebutkan di Musnad Ahmad. Hadis ini disebutkan Suhaib Al-Arnaud. Hadisnya sahih, tapi namun sanadnya dhaif. Sama seperti tadi bahwa hadis-hadis ini masih boleh diamalkan sepanjang tidak meyakini kebenarannya. Itu salah satunya, dan tidak berkaitan dengan hukum. Dan ini adalah berkaitan dengan amalan. Baru ada memang hadis-hadis yang lain yang masih dapat diamalkan, yang meliputi keutamaannya, yaitu yang menyebutkan bahwa ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah, di mana beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Berpuasalah kalian dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang melihatnya oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari Sa'ban itu menjadi 30. Jadi Sa'ban ini adalah pintu menuju bulan Ramadan. Artinya pintu berarti kita siap-siap memasuki bulan Ramadan, mempersiapkan apa yang mau disiapkan agar kita ibadah di bulan Ramadan menjadi lebih baik. Di antaranya ya perbanyak puasa, sehingga ketika di bulan Ramadan kita tidak terkejut dengan puasa Ramadannya, dan hingga kita bisa lebih fokus ibadahnya. Baru yang kedua, hadis yang sahih yang menyatakan tentang bulan Sa'ban, bahwa di bulan Sa'ban itu bulan terakhir, bulan di mana Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, sering mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Ini disebutkan dari riwayat beliau yang menyatakan bahwa saya tidak mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, melainkan bulan Sa'ban, hingga Rasulullah SAW. Jadi ini amalan dikerjakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau selalu mengganti puasa yang ditinggalkan itu di bulan Sa'ban. Dan ini beliau kerjakan terus hingga Nabi SAW wafat. Oleh karena itu, bagi kita yang mungkin hingga bulan Sa'ban ini belum mengganti, masih ada beberapa waktu, dan ini masih hari pertama, masih ada beberapa waktu lagi untuk bulan Sa'ban sampai menjelang
bulan Ramadan masih dibolehkan kecuali di ujungnya, yaitu hari Syak, hari yang meragukan, yaitu di 29, 30. Tapi jika kita memang puasa dari pertama sampai akhir boleh. Namun jika kita tidak bisa puasa di awal satu, di pertengahan satu, di akhir satu, hari Syaknya lebih baik jangan. Jadi di bawah 28 ke bawah lah untuk berpuasa mengganti. Baru yang ketiga yaitu yang menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana Nabi SAW paling banyak berpuasa, yaitu paling banyak berpuasa setelah bulan Ramadan. Ini disebutkan dari riwayatnya Usamah bin Zaid, di mana dia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau bersabda, itulah bulan yang manusia lalai di dalamnya, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisi berbagai amal perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku berpuasa. Ini disebutkan di Sunan An-Nasai. Bahwa keutamaan bulan Sya'ban tadi, ini disebutkan bahwa Nabi SAW paling banyak berpuasa di bulan ini. Itu keutamaannya. Ini jadi contoh bagi kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi berpuasa hampir penuh seperti bulan Ramadan. Baru yang keutamaannya ini tadi disebutkan bahwa ini adalah bulan di mana manusia lalai daripadanya. Jadi artinya keutamaan bagi kita, jika kita bisa mengisi bulan Sya'ban dengan bulan berpuasa, maka kita tidak termasuk orang yang lalai di dalamnya. Yang keempat, dan yang kelima, dalam hadis jadi juga disebutkan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya di mana berbagai amal perbuatan diangkat ke Rabb semesta alam. Dan Nabi menyukai ketika amalannya diangkat ketika saat berpuasa. Jadi di tahun ini, di tahun 1441 Hijriah ini, kebetulan hari Kamis bertemu dengan awal bulan Sya'ban. Jadi puasa pada hari ini, hari Kamis, hari diangkatnya amalan dan perbuatan manusia dalam satu pekannya. Sedangkan bulan Sya'ban ini awal diangkatnya amal perbuatan seorang manusia dalam setahun. Jadi bertemu dua amalan kebaikan, keutamaan di bulan Sya'ban bertemu dengan keutamaan hari Kamis. Dan Nabi menyukai untuk berpuasa. Itu keutamaan yang kelima. Yang pertama tadi, bahwa kalau kita ambil dari yang sahihnya aja, bahwa Sya'ban adalah pintu menuju bulan Ramadan. Yang kedua, Sya'ban adalah bulannya, tempat menggantinya puasa Ramadan yang tertinggal. Yang ketiga, bahwa Sya'ban adalah di mana Nabi paling banyak berpuasa. Yang keempat, bahwa Sya'ban adalah bulan dilalaikan manusia, sehingga kita harus berbuat yang terbaik, membalikannya menjadi bulan kita tidak lalai. Baru yang kelima, bulan diangkatnya amalan manusia, amalan dan perbuatan manusia. Ini yang kelima. Baru kalau kita tambah dengan hadis yang dhaif, maka keutamaannya itu bahwa di pertengahan bulan, yaitu di nisfu Sya'bannya, Allah turun ke langit bumi mengampuni orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah bulu kambing. Dan ada juga disebutkan bahwa Allah mengampuni sepanjang mereka tidak musyrik, tidak meninggalkan jamaah, atau orang yang bermusuhan, dan orang yang membunuh. Itu enam keutamaan keutamaan daripada bulan Sya'ban.
Silahkan dan kita manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan isi berpuasa dan amalan-amalan lainnya. Kebetulan di saat ini di dunia, termasuk kita yang di Indonesia, bulan Sya'ban ini kita mungkin lagi ditimpa ujian di mana mewabahnya virus corona COVID-19. Semoga dengan keberadaan kita di rumah kita bisa memaksimalkan puasa kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah. Karena dengan di rumah ini adalah jihad ribat, jihad terbaik seorang keluarga bersama keluarga di rumah. Karena rahmat bagi kita yang berjihad di rumah dengan bertahan di rumah itu pahalanya pahala jihad. Dan jika dia meninggal dalam melaksanakan ini, maka jihadnya bernilai syahid. Syaratnya dia sabar, dia tahu ini pahalanya, lalu dia tahu ini ketika dia sakit dia mengetahui ini takdirnya, sehingga dia ikhlas dan ini bernilai syahid baginya. Dan disebutkan dalam beberapa hadis, ada hadis lain disebutkan bahwa orang yang menjalankan jihad di rumah ini, bertahan di rumah sehari semalam itu sama seperti sebulan berpuasa dan sholat malam. Dan begitu juga orang yang berjihad di rumah ini, dia akan terbebas dari fitnah, aman dari fitnah Dajjal. Dan jika dia meninggal, maka amalnya akan berkembang terus di alam kubur. Dan begitu juga ketika di hari kiamat, dia dibangkitkan seperti mendapatkan pahalanya orang yang meninggal ketika haji, meninggal ketika menjaga perbatasan atau merawit. Jadi banyak keutamaan kita yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya untuk peningkatan amal dan amal soleh kita, sehingga mudah-mudahan virus corona ini bisa segera dapat diatasi, diputus mata rantainya, dan kita juga bisa menjadi bangkit, meningkatkan amal ibadah kita. Kita bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah.